Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Fajriatin, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu di SMP Negeri 1 Dompu. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam supervisi ini, saya bertindak sebagai supervisor yang akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ahmad Kumaini sebagai coach dan juga Pak Buhari sebagai coaching. Selamat sore Pak Ahmad Kumaini. Selamat sore Bu. Baik Pak Ahmad Kumaini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Pak Ahmad Kumaini ingin melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Baik. Jadi dalam proses coaching nanti saya akan mengamati ya proses yang dilakukan oleh Pak Ahmad Kumaini sebagai coach, dan nanti juga ada coachnya. Nanti saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik apakah Pak Ahmad Kumaini sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah di situ Pak Ahmad Kumaini sudah ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif sehingga mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Ahmad Kumaini ya. Kemudian nanti juga Pak Ahmad Kumaini ada juga beberapa kompetensi yang akan saya lihat seperti kemitraannya Pak Ahmad Kumaini itu bagaimana, kemudian proses kreatifnya itu seperti apa, dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara Pak Ahmad Kumaini untuk memaksimalkan prosesnya nanti, begitu Pak ya. Iya Bu. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, boleh? Ya silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kumaini. Jadi Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Iya Bu, jadi dalam proses coaching nanti ini kan pasti sesuai dengan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin kalau untuk di saya nanti untuk yang perlu dikembangkan, saya merasa itu di kehadiran kehadiran aktif sama pertanyaan yang berbobot. Jadi bagian mana nanti yang Bapak ingin saya amati itu berarti di kehadiran penuh dan juga bagaimana cara Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak ya? Iya. Oke, jadi bagian mana nanti yang Bapak ingin saya benar-benar amati dalam kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Ya baik, nanti ya dalam proses coaching itu ya paling itu yang tadi waktu kehadiran penuh. Jadi nanti saya ketika proses mendengarkan aktif itu kemudian untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap bagaimana cara kita memunculkan pertanyaan berbobot dan juga bagaimana cara kita untuk menjadi pendengar aktif itu seperti apa sih? Kalau menurut saya yang pertama ya memang harus menggunakan pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi nanti saya harus memperhatikan apa permasalahan dari coachingnya, jadi sehingga nanti saya bisa membantu untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengeluarkan ide-ide untuk mengatasi masalahnya. Jadi membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik. Jadi apa nih harapan Pak Ahmad Kumaini sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya harapan saya dengan adanya observasi nanti saya bisa diamati kekurangan dari saya. Nanti dapat kemudian nanti ada masukan dari Ibu, jadi saya lebih bisa untuk mengembangkan yang memang
apa namanya kompetensi dari coaching ini yang masih kurang dari saya. Baik Pak Ahmad Kurmaini, ya kita sudah di ujung sesi nih Pak ya. Iya. Semoga nanti ketika proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan Amin, insya Allah. saya akan melakukan penilaian dan kita akan ketemu lagi setelah proses coaching itu selesai. Terima kasih Pak Ahmad Kurmaini ya. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum Pak Buhari. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Iya, ini Pak Buhari. Pada pertemuan ini kira-kira ini kita mau bahas apa ini Pak Buhari? Mau obrolan apa ini? Saya mau kita pada pertemuan ini saya sedang merasa kebingungan Pak. Oh iya. Ya, saya butuh teman untuk berbicara dan berbagi masalah saya Pak. Oh baik. Oh seperti itu ya Pak. Iya ini kira-kira Pak Buhari apa yang mau diceritakan bisa sampaikan kepada saya? Ya, saya ini dalam sepekan ke depan ini punya tugas ya Pak di sekolah. Tugas saya itu menjadi supervisor dalam rangka mensupervisi teman-teman sejawat. Oh iya. Karena saya dianggap guru senior, maka saya diberikan tugas oleh kepala sekolah. Saya dapat jatah 8 orang. Nah, yang jadi masalah saya itu, di tengah-tengah kegiatan itu bertabrakan dengan agenda-agenda lain, sehingga saya sulit sekali memaksimalkan kegiatan itu. Nah, itu yang sedang saya hadapi Pak. Oh berarti permasalahannya di mengatur waktunya ya seperti itu ya? Iya, saya agak kesulitan mengatur waktu itu Pak. Ini mohon maaf sebelumnya untuk supervisor ini sudah pernah dilaksanakan apa baru kali ini? Sudah pernah Pak. Oh, sudah pernah. pernah. Kalau sebelumnya kan pasti sudah ada pengalaman gitu, mungkin dari permasalahan tadi kayak apa namanya untuk mengatur waktu jadwalnya. Biasanya seperti apa Pak kalau kira-kira untuk solusinya? Iya, untuk kalau jadwal itu. yang saya bingung itu sebenarnya pertama mempersiapkan perangkat instrumen observasinya yang belum saya cetak. Rencana saya sih menggunakan online yang sudah ada filenya sehingga saya bisa mengukur langsung, tapi karena itu butuh proses saya membuatnya, akhirnya lebih baik saya nanti amati dengan menggunakan rubrik gitu. Cuma sekarang saya belum sempat mencetaknya. Itu satu. Yang kedua, ada kegiatan itu yang tabrakan dengan jam mengajar saya. Jadi di satu waktu yang sama saya harus memilih mau mengutamakan proses pembelajaran atau melaksanakan supervisi. Oh, nah, gitu Pak ya. kondisinya. Ya. Iya berarti memang itu pasti ada yang tabrakan dengan jadwal Iya, ngajarnya ya. karena itu sudah dijadwalkan oleh Wakasek Kurikulum. Ya. Nah, menurut Pak Buhari sendiri, kalau untuk sekarang kesiapan Pak Buhari untuk sebagai observasi nanti, kalau dari skala 1 sampai 10 sudah sampai mana persiapannya? Kurang lebih masih baru skala 6 lah Pak. Skala 6 ya? Masih banyak yang belum saya selesaikan atau persiapkan itu. Ya baik, ya berarti skala 6 ya masih. Kalau untuk mencapai berarti harus angka 10 itu berarti harus ada kesiapan yang ini ya, yang lebih cukup gitu ya berarti. Kira-kira dari Pak Buhari sendiri tadi kan masalahnya tentang mengatur waktu seperti itu ya dalam jam mengajar. Kira-kira Pak menurut Pak Buhari untuk mengatasi itu bagaimana? Atau mungkin ada teman yang bisa membantu? Rencana saya mungkin Senin ini saya akan konsultasi kembali dengan Wakasek Kurikulum terkait dengan jadwal itu mungkin bisa diatur agar tidak bertabrakan dengan jam tatap muka saya sebagai guru, karena saya juga wajib mengajar 12 jam dan sudah jelas jadwalnya. Nah, yang bisa diatur itu mungkin tugas saya sebagai supervisor dan kegiatan supervisi itu Pak. Jadi insya Allah besok saya akan bertemu dengan Pak Wakasek Kurikulum untuk mengatur kondisi itu Pak, supaya nanti tidak terjadi tabrakan lagi. Berarti jadwal supervisornya ya yang nanti yang menyesuaikan biar tidak tabrakan dengan jadwal mengajar. Iya. Gitu ya
ya. Terus mungkin selain itu ada lagi kendalanya yang lain mungkin selain jadwal? Selain itu karena nanti itu kan saya sudah memutuskan untuk mencetak instrumen observer itu, observasi itu, maka itu juga menjadi skala prioritas saya yang harus saya kerjakan. Di samping itu kan karena saat ini nih banyak sekali tugas-tugas lain. Sekarang juga saya ikut dalam kegiatan calon guru penggerak, banyak juga. Nah, sehingga saya coba nanti mengatur waktu, menata ulang waktu, kemudian memprioritaskan mana yang paling dahulu harus saya kerjakan sehingga semuanya ini bisa saya selesaikan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, Pak. Ya, baik ya, berarti untuk pelaksananya kira-kira tadi komunikasi dengan mahasiswa ya, kira-kira langsung besok ya? Besok Senin. Saya ya, baik ya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Wali supervisinya. Mungkin itu saja berarti sudah ketemu ya. Nanti berarti permasalahannya adalah masalah jadwal ya, bertabrakan dengan jam pelajaran. Kemudian nanti tindak lanjutnya akan dikomunikasikan lagi dengan Pak Kurikulum ya. Jadi untuk jam tugas supervisornya ya yang akan menyesuaikan ya, seperti itu ya Pak. Baik. Mungkin seperti itu ya Pak. Kira-kira gimana perasaan Bapak ini ya setelah obrolan kita tadi? Ya, saya cukup lega Pak, karena awalnya saya berpikir agak kesulitan gimana, tapi setelah ngobrol tadi ternyata saya bisa ambil langkah prioritas apa yang harus segera saya lakukan, Pak. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah memberikan masukan ke saya. Ya, sama-sama ya Pak. Ini saya cuma istilahnya membantu kita sama-sama memunculkan ide dari Pak Bukhari sendiri untuk memecahkan permasalahan tadi seperti itu. Baik, itu saja mungkin Pak Bukhari. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga lancar besok supervisinya. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Kumaini. Ya, waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Pak Ahmad Kumaini sudah melakukan proses coaching ya? Ya, tadi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Ya. Setelah Bapak melakukan proses coaching, tidak apa-apa Pak ya? Ya. Nah, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa atau kompetensi yang Bapak lakukan tadi? Iya, pertama tadi untuk proses coaching ya, untuk alhamdulillah berjalan lancar. Tadi untuk kompetensi inti yang sudah berjalan tadi, kehadiran ilmu, kemudian untuk mungkin dari saya yang menurut saya sendiri kurang, yaitu kehadiran penuh yang memperhatikan, mendengarkan, kemudian dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa nih yang membuat Bapak menilai seperti demikian? Karena menurut saya ini ketika saya ketika saya mendengarkan tadi percakapan antara saya dengan Coach itu, kadang permasalahan-permasalahan itu baru saya temukan gitu. Jadi saya kadang harus perlu berlatih ketika mendengar, kemudian saya langsung respon untuk menanyakan salah satunya misalkan kayak solusinya, kemudian untuk pertanyaan pemantik untuk memancing opsinya tadi biar mereka mengeluarkan ide-ide solusi dari permasalahan itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya, boleh, silakan. Jadi berdasarkan apa yang saya amati nih Pak ya, ada beberapa catatan dari saya. Tadi saat Bapak melakukan proses coaching itu sudah bagus ya. Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah,
kemudian saya juga sudah melihat Bapak sudah melakukan atau menanyakan rencana aksi sampai ke bagaimana coachingnya Bapak untuk mempertanggungjawabkan. Oh, iya. Nah, di sini Bapak sudah melakukannya dengan, menurut saya, dengan sangat baik sekali. Bagaimana menurut Bapak terhadap penilaian saya ini? Oh ya, alhamdulillah ya, kalau seperti itu memang ya tadi sebenarnya kalau di alur ceritanya sudah terlaksana semua. Iya, betul. Cuma memang masih perlu Iya. ada yang dikembangkan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Karena menurut saya itu tadi masih kurang lengkap gitu. Masih Baik Pak ya. kurang, Nah itu tadi. Namun ada beberapa hal ini Pak ya yang menjadi catatan saya. Nah, yang pertama pada prinsip Bapak menjadi coaching sebenarnya di situ ya. ya. Nah, bagaimana Bapak melakukan kemitraan kepada coachingnya Bapak sehingga Bapak bisa melakukan proses coaching dengan rileks, santai gitu Iya, Pak ya. Bu, ya. Kemudian sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi bisa Bapak lakukan selain dengan mendengar aktif, Iya. juga bisa dengan proses yang kreatif ya. Bagaimana Bapak melakukan proses coaching itu dengan kreatif sehingga menyampaikan beberapa pertanyaan itu tidak monoton sampai di situ saja, sehingga bisa menggali lagi bagaimana kemampuan coachingnya Bapak Iya. untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan apa Iya. yang menjadi masalahnya sehingga bisa ditemukan sebenarnya solusi yang ingin dicapai. Iya. Sehingga di situ kita bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya Bapak tadi. Seperti itu Bapak ya. Iya. Jadi bagaimana nih Pak rencana atau tindak lanjut Bapak? Selanjutnya seperti apa? Ya baik, untuk proses coaching tadi terima kasih sekali sudah dimasukkan kompetensinya tadi, kemudian ada prinsip coachingnya juga ya, kemitraan ya. Memang tadi saya agak sempat ya memang agak sedikit grogi gitu Iya. di awal. Nanti untuk proses berikutnya ya saya akan sering melakukan latihan coaching biar berkembang untuk kompetensi coachingnya itu sendiri. Baik Pak, apa nih yang sudah terbayang atau yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di kegiatan coaching ini Pak? Ya, jadi untuk kegiatan coaching ini, terutama tadi untuk kompetensi inti di coaching itu, saya kan mungkin melatih dengan rekan sejawat gitu, selama saya dengan guru-guru produktif yang dekat dengan saya dulu seperti itu. Jadi ya latihan yang sesering mungkin lah. Ketika ada dengan teman itu kan mudah sekali bisa dilakukan, bisa di setiap ketika istirahat mungkin jam pembelajaran. Jadi dengan proses latihan Iya. sehingga Bapak bisa memaksimalkan kompetensi Bapak betul. sebagai coaching gitu Pak ya. Iya. Kapan nih mulai dilakukan hal seperti itu? Ya bisa dilakukan nanti setelah ini saya sudah memahami, berarti Iya. ya secepat mungkin bisa Oke. mulai besok hari kalau ada kesempatan dengan teman rekan sejawat ya kita langsung saya latih seperti itu. Jadi di mana nih Bapak akan melakukan hal seperti itu? Apakah di sekolah atau di mana? Paling di sekolah, Bu. Di sekolah. Ketika jam istirahat atau ketika kita ada jam jeda ngajar seperti itu. Nah, Iya. Adakah yang bisa membantu Bapak di kegiatan tersebut? Pelatihan-pelatihan tersebut? ya ada. Kebetulan di sekolah ini ada yang sudah jadi guru penggerak angkatan 6, jadi dia sebelumnya kan sudah berpengalaman, sudah melaksanakan, jadi itu nanti sebagai pelatihan juga observer mungkin nanti biar memberikan masukan-masukan ke saya yang perlu dikembangkan yang di bagian mana. Lalu bagaimana nih Pak hasil
pelatihan-pelatihan, kemudian pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam forum supervisi akademik. Menurut Bapak seperti apa? Ya, benar, betul. Jadi nanti itu sebagai sebagai evaluasi saya, refleksi nanti ketika di revisi akademik. Berarti itu yang perlu saya kembangkan di kompetensinya. Oke. Baik Pak, kita sudah Ya. di ujung sesi nih Pak ya. Ya. Apa yang Bapak dapatkan dari proses hari ini? Ya, untuk proses dari observer dari ibu tadi ya saya sangat senang. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan dari proses coaching saya nanti. Jadi kedepannya saya lebih tekankan di kompetensi inti itu yang akan saya kembangkan lagi kita latih. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Iya. Kumaini. Lain kali kita berjumpa lagi. Semoga ketika kita berjumpa tersebut, prosesnya Pak Ahmad Kumaini untuk melakukan coaching itu bisa maksimal lagi Pak ya. Insya Allah ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.